Nah, jadi mata kuliah ini sedikit berbeda dengan mata kuliah lainnya. Kalau mata kuliah lainnya mungkin cenderung lebih banyak teori. Jadi, jenengan pasti akan banyak menjumpai dosen-dosen menggunakan PowerPoint, menjelaskan materinya itu secara rinci. Nah, kalau mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini, selain ada teorinya juga lebih banyak ke praktek langsung. Jadi tiap kali pertemuan, panjenengan jangan kaget kalau Bu Mutiara ini mau mesti kayak tugas gitu. Nah, karena ya memang apa ya, isi dari perkuliahan metodologi penelitian pendidikan ini tentu berbeda dengan mata kuliah konsep dasar, mata kuliah perkembangan kognitif, bahasa, itu berbeda. Tuh, nggih. Jadi, Bu nanti hari ini ada tugas lagi. Oh, tentu ada tugas. Karena kalau kita tidak mengerjakan tugas siap pertemuan, nanti akan berat di akhir. Mata kuliah ini itu sebagai dasar untuk panjenengan semua mengerjakan tugas akhir. Nah, tugas akhir itu kalau istilah dulu itu skripsi. Bu, kita harus mengerjakan skripsi untuk RPL ini. Iya, tetap mengerjakan, tapi sudah dibuat lebih sederhana oleh kementerian. Nah, itu coba saya pecah menjadi pecahan-pecahan kecil di setiap pertemuan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini. Seperti contoh kemarin tugas yang pertama, itu jenengan menganalisis masalah. Nah, itu secara tidak langsung jenengan sudah mulai menjurus ke judul. Judul apa ini untuk skripsinya ini? Nah, itu dimulai dari menganalisis masalah gitu. Jadi menganalisis problematika. Tuh, oke. Bu, jadi tugas kami yang kemarin, tugas satu itu nanti bisa dilanjutkan jadi skripsi kami. Sangat Iya, bisa. benar. Tuang. Makanya saya berusaha untuk mendampingi jenengan semua supaya di akhir perkuliahan nanti ini setidaknya bab 1, 2, 3 itu sudah selesai. Nah, supaya tidak berat itu dicicil sedikit demi sedikit di setiap pertemuan. Tuh, nggih. Karena kalau langsung bu ngerjakan skripsi, nah isok-isok langsung ditinggal wis, nggak jadi kuliah metodologi penelitian gitu ya. Tuh, nggih. Sebelum ini masih 34, saya mau cek presenti tapi masih 34 yang hadir ya. Sudah nanti saja di akhir. Oke, baik langsung saja. Ini saya share screen hasil dari analisa tugas panjenengan kemarin. Nah, karena tugasnya ini dikerjakan masing-masing, ya hasilnya beragam. Ya, nggak usah takut salah, Bun. Kalau namanya belajar ya pasti ada salahnya gitu. Ya, sudah nampak di layar HP-nya. Belum punya. Belum, Bun. Belum Oke, punya. ini masih Belum. loading. Ini masih loading. Nah, Ini kok belum ya, Bun? ini sekedap masih loading. Iya. Oke, sampun. Sampun. Alhamdulillah. Ada yang belum muncul di layar HP-nya? Loh, kamu Apa, tiba Bu? Oh, ini nih. sudah Terlalu semua. kecil. Oke, terlalu kecil. Oke, saya besarkan tulisannya. Ampun, lebih nampak. Ya, dikit lagi, Bu. Um, ya putus. Ya, ya sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Tenang saja. Oke. Oke, Nah, sip. ini Bun, ini sudah saya baca satu persatu. Oh ya, nanti kalau suara Ya, saya putus-putus atau kurang jelas, nggak apa-apa, jenengan sampaikan saja Bu, suaranya nggak jelas, gitu nggih. ya, Iya. Oke, ini sudah saya baca satu persatu dan coba saya pahami
terkait permasalahan yang ada di lembaga jenengan. Alhamdulillah dari 43 mahasiswa di kelas C ini semuanya sudah mengumpulkan. Walaupun ada yang dokumennya tidak bisa dibuka. Tapi tidak apa-apa nanti bisa di submit ulang. Jadi bisa diisi ulang di Google Form-nya. Itu nggih. Jadi Hmm, Bun, ini dari Bunda Hoiria. Bunda Hoiria sudah ada, sudah hadir. sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, ini Bunda Hoiria, ini coba saya pahami. Jadi permasalahan yang ada di jenengan adalah ini. Ada 4 dari 12 anak yang suka berjalan-jalan di dalam kelas. Dari 4 anak tersebut, 3 anak yang dapat menghitung benda 1 sampai 15 dan menulis bilangan suka terbalik. Ada yang tidak sesuai. Ini kalau saya pahami permasalahannya yaitu kurang optimalnya konsentrasi dan kemampuan mengenal konsep bilangan. Ini saya kasih bold gini ya, saya kasih tebal seperti ini. Nah, ini nanti bisa diangkat menjadi judulnya panjenengan. Ini sih, konsentrasi. Ini ndak ikut bold ini. Nah, optimalnya, oke. Nih, nah namun Bun, seperti yang saya sampaikan minggu lalu dan dipertegas oleh pertanyaan dari salah satu dari panjenengan itu, Bu, yang ada permasalahan ini harus berapa siswa dari keseluruhan siswa itu? 50%. Nih, Iya. minimal 50%. Jadi kalau ini 4 dari 12 itu sudah separuhnya nopo dereng. Rek. Keren, Bu. Dereng. Nah, Keren. ini ini jadi harus diperbaiki nggih. Nanti bisa Iya. disubmit ulang di Google Form-nya itu jumlahnya yang fix berapa. Gini ya Bunda, em, problematika itu tidak harus anak itu tidak bisa sama sekali, tidak. Ketika anak itu Oh, iya. belum optimal kemampuannya, bisa Bu, tapi kadang bisa, kadang enggak. Misal dari Oh, iya. ada dari 12 anak ini, yang saya ambil yang permasalahan nomor 2 aja nggih. Oh, permasalahan Iya. yang nomor 2. Ini, misal dari 4 anak, 3 anak yang dapat menghitung benda 1 sampai 15. Lah, 3 anak ini tadi kan dari 12 nih. Jadi langsung tiga, sorry. Ada 3 dari 12 anak yang dapat menghitung benda yang tidak dapat menghitung benda dan menulis bilangan suka terbalik. Ada yang tidak sesuai. Nah, kalau seperti ini, bisa jadi yang 3 ini memang benar-benar dia tidak dapat menghitung benda. Tapi ada juga yang selain 3 ini, misal dia hari ini bisa Bu menghitung benda. Besoknya lupa lagi, terus diajarin lagi sama gurunya. Besoknya lupa lagi. Nah, itu kan nggak harus sebenarnya anak itu bisa gitu tapi kadang bisa kadang Bisa. enggak kadang bisa kadang enggak nah itu sakit dimasukkan Iya. ke kategori yang kemampuannya belum optimal gitu jadi yang dimaksud Oh, problematika di iya. sini itu bukan berarti anaknya itu tidak bisa sama sekali gitu jadi bisa juga anaknya itu Iya. kadang bisa kadang enggak atau bisa sih Bu tapi dia itu hanya menghitung 1 sampai 10 yang urut. Terus mulai 11 sampai 15 itu suka terbalik-balik. Nah, misal seperti itu. Nah, itu sudah masuk di problematika. Jadi saya yakin dari 12 anak ini itu nggak cuma 3 yang
masuk Iya, kategori ada masalah gitu. Bisa jadi iya, 8 Bu kalau gitu Bu. Misal, nggih monggo nanti iya, yang tahu persisnya panjenengan. Tuh makanya di iya, sini saya kasih catatan begini Bun. Nah, permasalahannya sebenarnya sudah muncul. Kalau saya ambil yang nomor 2 berarti ini kemampuan mengenal konsep bilangan yang perlu dimaksimalkan, perlu diperbaiki lagi. Itu kemampuan anak terkait mengenal konsep bilangan. Terus, kenapa ini ada catatan jumlah anak yang tidak mampu mengenal konsep bilangan kurang dari 50%? Jadi harus menganalisis masalah yang anak kurang optimal minimal 50%. Nah, setelah saya jelaskan tadi, misal menurut panjenengan, Bu, ternyata kalau dari pemahaman itu, pemahaman yang Bu Muti jelaskan, itu ya nggak cuma 3, Bu, ada iya, 8. Oh ya monggo, berarti permasalahannya tetap sama terkait kemampuan mengenal konsep bilangan. Gitu nggih. Jadi oh tidak iya, harus iya, merubah problematika. Oh, itu. iya. Oke, bisa Terima dipahami kasih. nggih. Nggih, sama-sama. Takut. Iya, Nah, ini juga sama-sama. berlaku untuk teman-teman yang lain yang punya catatan yang sama dengan Bu Hoiria. Nih, ini Bu Eko Purwati, ampun hadir. Hadir, Ampun hadir nggih. hadir. Ini ini Bu Eko. Jadi ada 2 dari 12 anak. Nah, ini sama nggih. Jadi rata-rata itu punyanya teman-teman ini itu sudah muncul permasalahannya. Cuman dari jumlah subjek penelitiannya itu masih kurang gitu. Karena misal dari ini tadi dari 12 hanya 2 gitu. Ini seperti penjelasan saya minggu lalu nggih bahwa untuk PTK ini setidaknya 50% lah yang memang mengalami kendala gitu. Lek maro kan angel to, Bu. Kalau Iya, wis termasuk perung ya. kalau misal Kan apa kurang dari 50% lima ya puluh aku bingung persen lek 15 anakku 15 lek dibagi piye lek ngono. ini saya dengar ini. Iya, dua. Kalau anak saya 15 Bu, terus gimana Bu caranya membagi dua? Tidak harus persis 50%, tapi minimal 50%. Jadi kalau anaknya Iya, 15, Berarti lebih banyak. berarti atau 50%-nya 8. kan 7,5. Kan 8 nggak berarti. mungkin Ya. manusia itu ada setengahnya. Jadi ya setidaknya 8. Ngoten nggih. Iya, nggih. Gitu. Ini Iya, sama. Bu. Nggih. Jadi Bu Eko sama seperti Bu Hoiria. Ini nanti Hmm, filenya akan saya share di grup. Nah, supaya panjenengan bisa membaca semuanya catatanku apa ya dari Bu Muti gitu nggih. Iya, Jadi iya, Bu. supaya tahu apa sudah benar atau perlu diperbaiki. Nah, dari keseluruhan itu tadi yang sudah bisa lanjut untuk mencari solusinya itu ada 13 atau ada 12. Ada 12 mahasiswa atas nama Bu Dewi Indah Rohmita. Ini sudah oke. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, nggih. Tidak perlu memperbaiki lagi. Itu Bu Dewi Indah Rohmita. Oh, ini dianalisa sekalian ya, Bu ya. Iya, ini dari Maaf permasalahan. kemarin nggak dianalisa gitu. Bukan. Ini Iya, yang ya. menganalisa saya, Bu. Jadi panjenengan kan Oh, tugasnya gitu hanya ya. menyampaikan permasalahannya. Saya menyampaikan. Kemudian, nggih, kemudian saya coba memahami, saya maknai, oh permasalahannya ini gitu. Nah, ini saya kasih contoh yang punyanya Bu Dewi Indah Rohmita sudah hadir. Bu Dewi Indah. Hadir Bunda, siap. Oh, nggih. Nah, ini kemarin permasalahannya itu ada 14 dari 17 siswa yang kurang mengerti tentang konsep bilangan. Tuh. Nah, akhirnya permasalahannya sudah muncul ini, yaitu
konsentrasi ini karena anaknya sering nggak fokus ya Bu, jadi perhatiannya Iya. pendek. Terus Lagi nih, bisa saya telu. bisa ambil ini, bisa ambil yang kemampuan mengenal konsep bilangan. Tuh. Nah, ini kan sudah berarti secara jumlah subjek penelitiannya sudah oke karena 14 dari 17 siswa itu kan berarti sudah separuh lebih. Tuh. Tuh, kemudian punyanya Bu Sulika. Bu Sulika, wonten? Ibu hadir. Nih, Bu Sulika ini, nah ini. Ada 5 dari 10 anak, wis ibu persis 50% wis ya. Ini anak kelompok A yang kurang mampu melafalkan surat pendek. Nah, berarti permasalahannya apa? Kemampuan mengucapkan surat pendeknya itu masih perlu diperbaiki. Oke, kemudian Bu Darsi. Nah, ini ada 6 dari Bu Darsi, wonten Bu Darsi. Ada Bun. Ini. Hadir. Ya. Ini ada 6 dari 12 siswa. Nah, ini sama juga 50%-nya, ya. Yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, cenderung suka berlari-lari. Maka permasalahannya terkait apa? Ini saya coba memaknai ya, kurang optimalnya fokus anak, perhatian anak gitu, atau kemampuan meregulasi emosi. Regulasi emosi itu berarti kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya. Nah, itu kurang. Makanya muncul istilah regulasi emosi ini karena anaknya suka lari-lari. Terus kalau dikasih tahu itu susah. Nah, itu. Dan Iya, terima kasih. seterusnya. Ini Bu Enak sing Jaria. Ya, Bu Jaria ini juga sudah oke. Kemudian Bu Nur Fadilah. Bu Nurul Hidayati juga sampun oke. Bu Husnul Hidayati juga oke. Bu Siti Rohma, Bu Kamtiati, Bu Siti Kosia, Siti Musyarofa, Bu Diana Pratiwi. Nah, ini sudah oke, ini sudah bisa lanjut untuk mencari solusinya seperti apa. Jadi, bunda-bunda semuanya, ini adalah bagian dari proses penelitian. Nah, setelah menganalisa masalah, itu yang mencari solusinya siapa? Apakah Bu Mutiara yang mencari solusinya? Tidak, nggih, karena penelitinya panjenengan, jadi panjenengan yang mencari solusinya. Cara mencarinya Iya. gimana Bu Muti? Gitu. Cara mencarinya ya tidak beli di pasar ya, tidak. Cara mencarinya Iya. hari ini nanti akan saya sampaikan bagaimana untuk mencari solusi dari problematika jenengan. Karena kalau sudah menemukan permasalahannya seperti ini, nah dari ini kemampuan mengenal konsep bilangan ini adalah permasalahan yang harus diatasi. Nah, terus nanti sudah ketemu solusinya, itu sudah bisa jadi judul skripsi. Contoh, ya, contoh. Ini kemampuan mengenal konsep bilangan. Saya contohkan di sini. Stop share dulu. Saya tak share papan tulis. Oke, boleh. Oke, Mbak. Pinter. Sintan? Anu, Nah, ini masih Niki. kedap-kedap, masih loading.
sedikit masukkan ya. Apa tuh gue? Anu nek kan dengan yang gak paham ada ya. Suwarno. Iki tek sampean iki ya sifatnya. Bentar nggih, masih loading ini. Hmm. Nah, ngapunten, ini laptopnya minta istirahat. Agak lelah ini, lemes. Nah, ini masih muter-muter. Loading. Jadi bukan kita aja yang loading waktu capek gitu ya. Laptop pun juga loadingnya lama like capek. Kalau kita capek kan diajak ngomong ki gak nyambung kadang ambil dilihat liut kan. Betul Nah. sekali. Faktor U. Kalau capek ini bukan faktor uhun. Saya pun saya sepertinya juga seangkatan jenengan ini. Kalau ini juga Udah. Bun, ketinggal nggih, sampun ketinggal nggih. sambung. Nah, ini tadi kan permasalahan. Permasalahannya adalah terkait kemampuan mengenal konsep bilangan. Kalau di PTK itu pun kurang besar nopo pun tak menten cekap. Boten Nggih. sampun disambut. Alhamdulillah nggih. Nah, kalau judul penelitian, judul penelitian tindakan kelas itu harus ada permasalahan, ya. Harus ada permasalahannya, kemudian dan solusi. Ini harus ada ini ya, permasalahan dan solusinya. Nah, ini permasalahannya sudah ada. Sekarang kita cari solusinya. Nah, solusi. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Cara mencari solusi. Apa? Ya, Silakan baca buku atau buka Google Scholar. Apa itu? Nah, ini tak tunjukkan. Nah, saya tunjukkan di sini. Stop share. harus ada Oh, lagi. gitu. Nanti habis kuliah ini jenengan ini wis apa pengetahuannya ini luar biasa ini pokoknya. Hmm. Lah sekarang nggak luar biasa tak dulu Ulang kita lagi, Bun. habis kuliah malah lebih lebih luar biasa lagi. Ini sih tak share caranya. Nah, nah, ini dia. Loading lagi. Nah, ini Bun, jenengan pernah buka Google internet
Kalau yang belum pernah nanti minta diajarin Ya, sama anak-anaknya, nggih. Ini saya pilih nih pasti tulisannya. ya. Nah, jenengan bisa buka di sini. Hmm. Nah, ini Berat. Google. Sakit dipisahkan ya, Bu, Bunda. Nggih, Siapa sekedap. kemudian? Oh, Nggih, oke. sekedap. Nah, ini. Halo Google. Nah, Google ini dianya di 10 hari jenengan ini. Teman-teman mahasiswa itu biasanya panggilnya tanya Mbah Google. Saking sepuh Google ya. Nah, ini yang saya sampaikan ke jenengan dulu. Saya tak mau besarin. Nah, wis. Ketinggal pun. Oke. Buka di internet Belum itu ada. kelihatan, tinggal Belum, belum. Belum kelihatan. belum kelihatan, Bunda. Iya. Hmm. Kon Google, Google, Ampun. catat mau. Nah, Namun ternyata namun tulisan Google ngaten lho Bu. loh, Nggih, sama. memang Oh, tulisannya itu, Bu. iya. Ini ini kan direkam ya, jadi saya sampaikan caranya dari awal supaya nanti ketika jenengan supe bisa lihat rekamannya, bisa tahu oh dari awalnya itu seperti ini gitu. Nah, ini mau masuk ke selanjutnya. Google macet. Minta istirahat bener ini laptopnya ini. Kabar nggih pun nggih. Gitu, capek. Iya, dari pagi nih tadi. Headsetnya kesel, Bu. Nggih, lerus. Oke. Nah, ini sambil nunggu Google-nya loading ini saya tak kembalikan lagi ke share screen tadi yang dokumen. Nah, biar dia berproses di balik layar. Nah, kita juga berproses. Nah, nanti kalau panjenengan sudah buka Google, nah buka Google, terus buka selanjutnya buka Google Scholar. Tapi pernah bisa Nah, saya udah. tulisannya gini. Kelihatan Nggih. 15 bulan mengenai Habis buka konsep. Google, buka Google Scholar, Oh, nanti ini masukkan sekarang dari kata kuncinya. Kata kuncinya jenengan itu ada di sini. Nah, ada di permasalahan ini. Ini kata kuncinya. Masukkan kemampuan permasalahan. Nah, kan gue di ini Google gitu ya. nggih. Nggak harus dicoba sekarang, Bu. Bisa dicoba nanti, nggak apa-apa. Nah, masukkan permasalahannya, nanti akan muncul artikel penelitian, artikel hasil penelitian. Oke, tak lihat dia sudah oke apa belum. Oh, ternyata Google-nya masih diem aja. Hmm. Google-nya ngambek. Nah, Itu sekolah. Sekolah. Menang aja ngomong begitu sih. Masukkan permasalahan. Ngapunten nggih, ini Google-nya masih ngambek sih, nggak mau di itu. Nah, nanti di artikel ini, contoh artikel, itu salah satu judul artikel misal seperti ini. Apa itu Bu artikel itu? Ya, ini mau tak tunjukin Google sih Baca. rewel. Baca. Nah, misal keluar
keluar banyak hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian di artikel ini, itu misal satu, eh, upaya meningkatkan meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan melalui media, misal ya, puzzle, misal kayak gitu. Di puzzle pada anak usia 5 hingga 6 tahun di TK, misal di TK Al Hidayah, misal kayak gini. Nah, terus muncul lagi, misal hasil penelitian di Google Scholar itu muncul lagi, misal hmm, penerapan media, kemampuan mengenal tentang media Luspat. Nah, untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4 sampai 5 tahun di TK Nurul Iman, kita gitu. Nanti di Google Scholar ini banyak Bu, isinya itu puluhan ribu artikel. Nah, ini Oh ya, yang saya ambil sayang. contohnya ini itu hanya dua judul ini. Nah, misal dari dua judul ini, jenengan kan sudah tahu ini dari dua ini kira-kira ini yang mau saya gunakan untuk penelitian saya itu yang mana? Karena kan sama-sama ini untuk kemampuan mengenal konsep bilangan. Di sini ada media puzzle, ya. Di sini ada Lospat. Nah, Puspat. mm-mm. Jadi untuk mencari solusinya ini bukan sekedar oh, enake tak kayak iki, enake tak kayak si ini. Bukan hanya sekedar itu. Jenengan harus baca dulu yang ada di Google Scholar ini. Baca penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, dari penelitian yang sudah ada itu, baru jenengan, baru jenengan sesuaikan, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga. Disesuaikan dengan kondisi anak didik jenengan gitu. Yang paling sesuai koyo arek-arek nek tak kasih low spot ini di TK, di kelasku. Ini nggak terlalu kondusif ini. Nah, yang tahu karakteristik siswa itu kan panjenengan gitu. Jadi jenengan milih mau low spot atau puzzle ini ya ada dasarnya gitu. Nggak syukur wah aku seneng puzzle, wah aku seneng luspat nggak gitu, tapi ada dasarnya. Disesuaikan dengan eh, kondisi si anak, disesuaikan dengan karakteristik dari anak didiknya. Itu. Nah, Bu, misal saya milih yang puzzle ini karena saya sudah ada gambaran ini, Bu. Di sekolah itu ada puzzle 5, ada 5 puzzle. Nah, di kelas itu kan ada 10 anak. Jadi nanti satu puzzle itu untuk 2 anak. Kayaknya itu yang paling sesuai, Bu. Itu yang paling sesuai untuk karakter anak didik saya di kelas itu, Bu. Oke, Ditulis berarti, nggih. Berarti sudah ketemu ini solusinya. Solusinya yaitu melalui media puzzle. Oke, nah, nih permasalahannya sampun ada. Solusinya sudah ketemu. Nah, sedangkan judul PTK itu harus ada permasalahan dan solusi. Nah, dari sini jenengan sudah bisa bikin judul. Sudah. Judul PTK. Ini tadi yang kemampuan mengenal konsep bilangan punyanya siapa ya? Saya lupa. Punya siapa ini tadi? Yang Heria saya tadi. kasih. Oh, punyanya.
Area. Duh, Khairia bukan? Punya Iya. saya, Iya. Bu Indah Ramita. Korea. Oh, punya Ya. Bu Enggak. Dewi Indaromita, punya Bu Dewi. Iya. Nggih, punya Bu Dewi. Nah, ini sudah jadi. Judul PTK itu bisa dimulai dengan upaya. Bisa, misal. Ini ada dua opsi. Yang pertama, upaya meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan melalui media puzzle. Nah, Puzzle. Puzzle. untuk anak usia berapa Bu? Saya lupa. Lupa tak Bu? Sampai 6. Pinter-pinter? Lima 4, enam oh karena 5 kelompok 6. B. Ya, 5 sampai 6. 6 tahun di TK mana? PKK Tunas Harapan. TK PKK PKK Tunas Tunas Harapan. Harapan. Nah, ini jadi satu. Atau bisa juga dengan ini penerapan dibalik jadi medianya dulu yang di depan. Penerapan media puzzle untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak usia 5 hingga 6 tahun di TK PKK Tunas Harapan. Nah, Bu, terus kita pakai yang mana? Mau pakai nomor 1 atau nomor 2? Sama saja, enggak apa-apa. Silakan dengan pilih. Ini sudah sama-sama benernya. Gitu, nggih. B. Wes, sampai sini materinya. Dah, Dek, tak cek lagi Google Scholar-nya tadi, Dek, ngambek apa enggak. Apa media puzzle untuk meningkatkan kemampuan anak mengenal konsep bilangan. Usia 5-6 tahun di TK PKK Tunas Harapan. Nah, Goyang fitnya anak. bentar, ini tak share yang Google Scholar-nya supaya jenengan tahu isinya Google Scholar itu apa. Di dalam Google Scholar itu nanti jenengan akan punya akan dikasih ide-ide baru ya, ide-ide apa sih solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan jenengan gitu. Jadi biar medianya itu gak melulu balok, gak melulu puzzle gitu. Bu, emangnya balok nggak bagus ya? Bukan nggak bagus, ya itu bagus tetap bisa digunakan sangat bisa gitu. Cuman kalau memang ada yang terbaru lagi, ya kenapa nggak nyoba yang terbaru lagi? Kan itu gunanya perkuliahan gitu, supaya dapat pengetahuan. Tuh, Banyak lagi. Bun, yang tampil di layar jenengan itu masih yang judul tadi atau sudah Google Scholar? Masih. Oh, masih judul. Ya. Oke. Berarti tak stop share dulu. Nah, Loading. nah, sampun nggih. Sampun. Alhamdulillah. Nah, Bagus. ini di Google Scholar ini jenengan menuliskan masalah jenengan apa? Misal, misal masalahnya Bu saya makan terus, ini susah kurusnya. Nah, ojo Bu, gak usah curhat di Google Scholar ya. Permasalahan tadi, permasalahan yang PTK tadi. Misal, tadi mengenal konsep bilangan. Nah, ini. Terus dicari twing. Lah ini akan muncul. Loading mana dia?
Loading lagi dia. Ini, Capek. nah ya ndak mau tak pamerin ke jenengan ini kayaknya. Satu hari tadi kan sudah Nah hadir. ya. Sebenarnya tugas akhir atau skripsi itu baru diambil semester depan, Bu. Itu ada tugas akhir gitu. Cuman kalau kita tidak memulai dari mata kuliah ini, nanti panjenengan keteteran gitu. Jadi memang mata kuliah ini itu mengajarkan untuk bagaimana melakukan penelitian yang benar dan khusus untuk kelas RPL itu penelitiannya bukan kuanti, bukan kualitatif, bukan pengembangan, tapi penelitian tindakan kelas. Tuh. Nah, wis ah ning terusan ini Google Scholar iki apa kate tak pamerno kok. Nggak mau. Eh, sebelum Istirahat. ini sambil nunggu Google Scholar-nya nggak ngambek ini ada pertanyaan mungkin dari jenengan, monggo. Sambil kita buka diskusi, silakan. Bunda. Oke, monggo Bu Narmi. Oke. Misalkan teman-teman yang belum bisa berlanjut yang tadi untuk Oke. selanjutnya itu penelitian itu bagaimana Bunda? Oh, untuk penelitiannya nanti seperti apa gitu. Yang tadi permasalahannya yang belum bisa berlanjut seperti bunda-bunda yang ke 13 tadi loh Bu. Oke. Gimana? Oh, oke. Ya, enggak apa-apa, tetap lanjut pakai penelitian yang tadi, enggak apa-apa. Cuman tadi yang banyak catatan itu kan karena subjek penelitiannya itu atau siswa yang ada problem itu, ada masalah itu kurang dari 50%. Nah, kalau misal dari penjelasan saya yang awal dulu, yang awal tadi, itu bahwa problem ini dimaknai bukan tidak bisa sama sekali gitu, tapi anak kadang bisa, kadang enggak, atau bisa Bu, Bisa tapi tapi dituntun, didampingi, perlu enggak. bimbingan Nah, gitu. betul Untuk itu. tergolong nggak bisa kan Bun, nggih? Nggih, jadi tergolong harus Belum dioptimalkan bisa mandiri, kemampuannya. nggih. Nggih, Ya, leres. Jadi tergolong sebagai anak yang memang perlu dioptimalkan lagi kemampuannya. Nah, itu. Terus Bu, saya pakai permasalahan yang sama, enggak apa-apa. Tapi subjek penelitiannya itu untuk anak yang ada masalah itu, anak yang kurang, yang harus dioptimalkan itu lebih dari 50% siswa yang ada di kelas, nggih. 50% siswa yang ada di kelas, bukan yang ada di lembaga. Ini karena ada beberapa juga tadi saya baca semuanya Bu satu persatu saya baca. Ada yang saya mengajar di kelas A dan kelas B, misal seperti itu. Atau menceritakan bahwa siswa di lembaga kami itu ada 20 siswa. Dari 20 siswa itu ada 5 yang belum bisa loh. Lagi kelas A atau kelas B gitu. Nah, karena ini penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas, maka fokusnya hanya di satu kelas itu. Tuh, oke. Jadi, Ya Bunda. wis nggak usah lihat kelas-kelas yang lainnya, cukup satu kelas itu saja. Dengan catatan, sekali lagi 50% siswa yang ada di kelas tersebut minimal. Nggih. Kalau Bu saya dari 12 itu 10 yang belum optimal. Ya enggak apa-apa malahan gitu. Tapi kalau dari 12 itu cuma 5 atau 4 bahkan. Nah, itu nanti masuknya bukan di penelitian tindakan kelas. Ada penelitian kuantitatif yang khusus untuk jurusan bimbingan konseling. Jadi bukan jurusan PAUD ya, tapi jurusan bimbingan konseling, ngambil penelitian kuantitatif, itu treatmentnya atau perlakuannya nanti memberikan solusinya itu ke personal anaknya. Jadi tidak kelas. Nah, supaya ini memenuhi kategori penelitian tindakan kelas, maka subjek penelitiannya yang perlu dioptimalkan itu minimal 50% dari jumlah siswa di kelas tersebut. Itu nggih.
Gitu nggih, Bun. Semoga bisa dipahami. Terus, Saya kan kurang 50%, kurang dari 50%, cuma nggih. 1. Berarti itu bimbingan konseling ya, Bunda? Iya, jadi solusinya supaya bisa masuk PTK ya jenengan coba cek lagi. Ini bisa jadi ada lagi ini anak yang perlu dioptimalkan kemampuannya, bukan hanya beberapa anak itu saja. Nah, kalau nanti dari analisa jenengan itu ternyata oh iya iya bener jari Bu Mutiara tiba no lebih dari anak-anak itu gitu. Misal yang awalnya jumlahnya cuma 3, begitu dicek lagi, oh ada ini anak yang hari ini bisa, besok nggak bisa. Atau bisa Bu, tapi harus dibimbing, harus harus ditunggoni terus, misal kayak gitu. Nah, itu kan berarti masih perlu dioptimalkan. Berarti masuklah di hitungan anak yang 3 tadi ditambah jumlah anak itu. Jumlah anak yang kadang isok kadang enggak itu. Gitu nggih. Oke. Nggih. Oke, Berarti itu dirubah ya, Bu ya? Jadi oke, berubah tadi yang Jum, kemarin saya kirim, oke, berarti iya, berubah. nanti dirubah. Jadi yang Oh nanti iya. tidak merubah, tidak perlu submit lagi itu yang 12 atau 13 mahasiswa tadi yang saya sebutkan yang sudah bisa lanjut mencari solusinya itu. Nah, itu yang Oh sudah iya. bisa lanjut. Tapi kalau yang selain Yang masih kurang itu dirubah dulu. Nggih, nggih, harus dipastikan dulu gitu supaya Oh clear di iya. awal. Nggih. Kan Pripun? iya. Nggih, pripun? Pripun, Iya, Bu? Kemarin itu Bunda. belum ketemu Bu. Nggih. Kemarin itu belum ketemu. Ada yang anak yang itu loh bisa terus anak yang bisa kadang enggak itu kan belum saya masukkan gitu. Oh, nggih, 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 nggih. Iya, Ya, itu Bu. ditambahkan saja ya, Bu. Nggih, leres. Itu. Hmm, terima kasih. Sama-sama. Karena kalau Hmm. hanya fokusnya ke anak yang benar-benar tidak bisa sama sekali, Bu, saya rasa Hanya sedikit, hampir Bunda. benar leres. Saya rasa itu Hanya Iya, hampir sedikit. tidak ada. Wong arek-arek saiki itu pinter-pinter nggih. Iya. Jadi tugasnya iya. kita guru itu apa ya mengoptimalkan seoptimal mungkin gitu sesuai dengan kemampuannya si anak itu. Misal, oh ini anak ini Bu ini sudah tak kasih treatment terus sudah saya kasih tindakan terus tapi masih belum bisa-bisa. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya penelitian ini. Tuh, ya. Yuk kita Hmm. masuk ke Google Scholar ini. Nah, ini Bun, ini tampilannya Google Scholar seperti ini. Kurang kurang besar napa? Sampun, Bu. Oh, sampun. Nggih, Sampun. ini. Jadi kalau jenengan masukkan mengenal konsep bilangan atau kemampuan mengenal konsep bilangan, itu akan muncul ini namanya artikel hasil penelitian. Nah, ini tahunnya banyak ada 2017, ada 2014. Nah, itu bisa jenengan rubah di sini. Ini nanti bisa mulai minta tolong sama anaknya atau siapa temannya di kantor yang uh, bisa mengakses Google. Nanti totalan guri. Karena ini mau nggak mau, Bun, ini harus ini. Mau Nih, enggak mau, harus mau. mau nggak mau harus mau. Ini pemaksaan nih senengnya. Nah, kalau misal nanti apa jenengan jelaskannya itu susah ke yang bersangkutan, wis langsung kasih link YouTube-nya aja nanti ya. Ini loh wis jelas nama dosenku melu kuliah iki. Ini, ini tahunnya ini bisa kita pilih ya. Jadi supaya artikelnya itu artikel yang baru-baru, itu bisa kita pilih nih. Nah, di sini. Nah, sudah berubah di sini. Nggak ada, sudah nggak ada 2017 sudah nggak ada ini. Nah, ini adanya 2023, 2021. Yuk, kita cari yang mengenal melalui pembelajaran. Nah, ini ada ide baru ini, gitu. Bukan hanya puzzle sama apa, loose part, ini ada melalui pembelajaran multimedia. Nah,
Wis ndak wis bu aku wis pakai misal pakai multimedia. Ya silakan cari yang lainnya. Ayo dicari banyak Bu di sini. Ada berapa ini? 15.900 artikel. Oh, Masya dibaca Allah. semua. Ya Allah, dibaca semua Bu 15.000 itu. Ndak usah dibaca semuanya. Jenengan Tulis lihat salah judulnya. satu. Oke. Jenengan lihat gini nih sudah ada idenya ini. Nah, ini ada lagi. Stimulasi kemampuan mengenal konsep bilangan melalui permainan matematika Montessori. Loh, ada lagi nih. Nah, ini kalau jenengan senang baca, wah, ini pengetahuannya banyak sekali nih ya. Bisa diterapkan ke anak didiknya. Nah, ini ada lagi, Bun. Peningkatan kemampuan konsep bilangan melalui bermain ular tangga. Oh, ternyata pakai ular tangga itu juga bisa meningkatkan kemampuan konsep bilangan. Oh, terus ada lagi yang lainnya. Banyak sekali. Ya, tinggal nanti jenengan sesuaikan dengan karakteristik anak didik jenengan dan disesuaikan Harus dengan kemampuannya jenengan gitu. Misal sebuah kayak gini lembaga. ada. Oke, misal di sini ada media pohon angka. Waduh, Bu, di sekolah itu loh nggak ada pohon angka. Lah aku nggak welaan pohon angka. Terus kalau jenengan merasa, waduh ini kok ribet temen leren gawe media pohon angka gitu. Nggih, monggo nggak dipakai juga nggak apa-apa. Pilih yang lainnya lagi. Nah, ini ada media kartu angka bergambar. Tinggal banyak ini karena ada 15.900. Jadi otomatis idenya itu banyak sekali. Biar nggak Tinggal melulu apa misal puzzle atau nggak melulu tadi itu ada lospat misal. Bu, tapi saya tetap suka sama puzzle ini. Puzzle ini saya coba ke kakak tingkatnya dulu yang sudah lulus itu. Itu bah, mak jos bu pokoknya. Nek dikasih puzzle itu, cepet dia bisa membilang misal bu puzzle model piye ya itu ya. Itu. Tapi kalau menurut jenengan seperti itu dan ternyata di sini ada misal mengenal konsep bilangan melalui puzzle. Coba kita lihat ada ndak? Loh, ada, Bu. Nah, karena kita ini mengerjakan penelitian ini kan karya ilmiah. Jadi harus ada dasar artikelnya seperti ini. Itu nggak bisa serta-merta langsung, wis pakai puzzle lah, Ibu. Di sekolahku ku jos pokoknya pakai puzzle. Nah, harus ada dasarnya apa? Oh, ini ternyata banyak artikelnya tentang meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan menggunakan puzzle angka. Mari kita buka, misal contohnya yang ini. Untuk anak kelompok B, wah cocok ini sama punyanya Bu Dewi ini. Nah, nggak tahu ini tadi apa Bu Dewi habis neraktir siapa ya kok punyanya Bu Dewi yang jadi contoh ini. Hmm, ini. Nanti loading lagi. Oh, ternyata langsung di-download. Nah, ini contoh jurnalnya. Belum tayang ini sepertinya di jenengan. Nah, yang tampak di layar jenengan masih yang di Google Scholar tadi, masih di artikel itu atau sudah lain, Bun? Yang lain. Sudah verifikasi berhasil, Bu. Ini Hasil. sudah muncul Verifikasi. artikelnya sampun muncul. Belum. Belum. Nah, Menunggu. oh menunggu. tunggu. Sampun? Dereng. Oh, dereng. Belum. Sampun ketinggal, dereng. Dereng, Bu. Oh, belum. Belum, masih menunggu. Saya stop share dulu. Eh, Tak
share lagi. Masuk ini. Ini. Kaitannya kan ada kayak gini ya. Ya, harus buat konten kapan hari ya. Iya. Iya. Pengembangan media pembelajaran puzzle angka untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan. Ada ya? Oke, pun muncul nggak artikelnya nggih? Modul. Nah, lah kok keluar sih? Wis enak-enak muncul lah tak keluar sendiri. Nah, ini. Oke. Nah, kalau ini PTK. Nah, ini adalah bentuk dari artikelnya, Bun. Nah, jadi jenengan itu mencari solusinya itu nggak ngasal ya. Nggih, mboten ngasal, tapi dilihat dari Google Scholar itu tadi, terus ada artikel apa. Nah, artikel ini nanti yang bisa menjadi rujukan, bisa menjadi dasarnya jenengan, Bu, saya solusinya itu loh, saya baca artikel ini, Bu. Nah, artikel ini tuh katanya mengenal konsep bilangan itu bisa ditingkatkan dengan media puzzle, misal kayak gitu. Oh, nah kalau seperti itu berarti sudah sip. Nggih. Tapi kalau solusinya itu jenengan dapat dari kira-kira atau didapat dari kata teman saya, Bu. Kata teman saya itu media ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan ini. Nah, itu berarti kurang kuat dasarnya ya atau tidak ilmiah itu. Pun. Dewadai Ini sendok, dewadai sendok. oke, sampun nggih, itu sampai sini dulu. Monggo jika ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Monggo. Atau kalau Bu saya kok gak paham Bu tambah ngawelu siraku berasan Bu. Monggo silakan. Ya, ini ndak bertanya ini antarane wis paham banget ambek blas gak paham nih. Paham nggih? Maaf Bu, itu untuk paham. Itu Pinten-pinten untuk ini. artikelnya itu di PDF apa Apanya Bu? untuk artikelnya itu? Nantinya kalau sudah dapat punya artikelnya Nggih. itu di PDF atau cuma ditulis tangan? Oh, nggih. Saged ditulis tangan mboten napa-napa, Bu. Jadi nanti bisa dituliskan sumbernya gitu. Ini tugas kita bukan menulis artikel ya, tapi mencari artikelnya di Google Iya, Scholar itu, nggih. Terus enggak. kalau misal nanti tidak hari ini tugas untuk itu tidak hari ini. Jadi hari ini Kita nanti baca jenengan dulu. nggih baca-baca betul. Duli Iya, nanti ke Google Scholar tadi. Jadi iya, ya Bu, mm-mm. terima kasih. Semoga teman-teman di sini senang membaca semuanya. Jadi ketika buka Google Scholar ada Iya, ide-ide baru itu makin semangat ini bisa tak uji kenalan sama Mbah cobakan. Google. Iya, kenalan sama Mbah Google. Iya. Iya. Hmm. Jadi kalau kalau cucunya bukai YouTube, nah ini neneknya atau ibunya bukai Google ya. Gitu. Iya, Hmm. Bun, itu. Pengen buka Sampun, Google. kalau ndak ada pertanyaan, ini saya tegaskan lagi terkait teman-teman yang masih belum tadi, yang masih belum fix ya.
Saya share screen lagi. Jadi setidaknya dua, nah, setidaknya tiga kali pertemuan nanti teman-teman sudah ada progres untuk topik ya. Topik dari penelitiannya itu apa? Intinya PTK itu Bu, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, penelitian tindakan kelas itu intinya itu ada permasalahan dan ada solusi. Nih gitu. Tuh, yang tak tuliskan tadi. Saya tak kembali Ya. ke file Excel-nya. Nah, nih. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa yang belum clear juga. Dari catatan masalah, saya perlu konfirmasi ke beberapa mahasiswa. Nah, sama satu lagi yang blank. Oke. Nah, ini. Atas nama Bu Sutrini, hadir Bu Sutrini. Ibu kok enggak dapat dibuka, Pak? File. Nah, ini ada yang Bu Siti Nafsiah itu filenya tidak bisa dibuka, Bun. Jadi untuk yang Google Form yang terbaru ini, linknya sama, tapi tidak perlu upload file. Jadi jenengan bisa mengetik di situ. Nanti saya tunjukkan yang Google Form baru. Karena kalau upload file ternyata ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa dibuka filenya. Nah, ini seperti Bu Siti Nafsiah sama ada lagi tadi. Sama Bu Kasiati. Bu Siti Nafsiah sama Bu Kasiati ada. Bu Siti Nafsiah ada hadir. Bu Kasiati hadir. Hadir, Bu, hadir. Ye, nah itu filenya nggak bisa dibuka, saya jadi nggak bisa baca permasalahannya apa. Nanti yang di Google School, di Google Form itu, yang link pengumpulan tugas itu sudah saya perbaiki. Jadi jenengan tidak perlu upload file lagi, tapi cukup menulis di situ, diketikkan di situ. Oke, Ya, Bu. jadi teman-teman nanti yang harus merevisi sama yang tadi ini ya, itu ada yang harus merevisi. Pokoknya saya nggak merevisi itu mau itu toh, yang 13 atau 12 tadi Bu Dewi sama yang lain di bawahnya tadi itu ndak usah merevisi. Nah, kalau yang ini Bu Sutrini ada ndak Bu Sutrini? Ndak ada Bu Sutrini. Bu Siti Aminatul Badriah. Siti Aminatul, wonten. Nah, ini Saya Bu ini. oh Bu Sutrini, Bu Sutrini, ini saya kurang paham dengan permasalahan yang jenengan sampaikan ya. Jadi Iya, Bu, mohon maaf. mungkin bisa jenengan sampaikan secara langsung di sini tidak apa-apa, karena kalau di sini yang jenengan kirim itu terlalu singkat, tidak ketemu apa fokus Iya, Bu, mohon permasalahannya maaf. mana. Nanti saya perbaikin lagi, Bu. Mohon maaf. Oh, nggih, 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 nggih. Nanti jenengan ketikan kalau misal tidak bisa disampaikan di sini. Iya. Kemudian Bu Siti Aminatul. Nah, ini ada siswa yang tidak mau belajar selain bermain balok. Nah, ini ada siswa yang tidak mau belajar selain bermain balok. Terus
masalahnya di mana gitu. Karena dengan bermain balok itu sebenarnya kan dia juga sudah belajar dan jumlah jumlah siswanya berapa itu juga belum tersampaikan di ceritanya jenengan itu. Terus ini Bu Sri Rezeki kelas A dan B dijadikan satu kelas. Iya, Bu. Jenengan berarti ngajarnya Ya. satu kelas itu ada kelompok A sama kelompok B ngoten. Bagi cilik kon wis. Bu Sri? Iya, Bu. Nggih. Bener Iya, jadi satu kelas, Bu. Jadi satu kelas oh, A dan B. berarti sehari-harinya itu jadi satu kelas itu selalu satu kelas itu. Iya, selalu satu Oh, kelas. Hari kita ini nggak ada guru lainnya loh, Bu. ya ada Tidak guru. ada, Bu. Iya, tidak ada Nggih. guru yang lain. Ya, hanya satu itu tok. Berarti hanya jenengan di lembaga itu. Enggak. Kalau gitu, untuk permasalahan ini kan walaupun kelas tapi bukan kelas yang kelompok A dan B dijadikan satu, nggih, karena indikator Enggak. ketercapaiannya nanti kan beda antara kelompok B sama kelompok A itu kan pasti beda indikator ketercapaiannya. Enggak. Capaian pembelajarannya juga berbeda. Jadi mungkin lebih Enggak. jenengan Berarti walaupun nggih, ambil satu kelasnya saja. nggih, jadi ngambil satu Enggak. kelompok, hanya kelompok A saja atau kelompok B saja. Jenengan pilih yang mana. Ngoten nggih. Oh, enggak. Ibu, enggak. Ibu, siap. Nggih. Kemudian Bu Eni Sutrima. Nah, ini ada satu anak yang tidak mau mengikuti senam. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, kalau hanya satu anak atau kurang dari 50%, coba jenengan analisa lagi. Kira-kira kemampuan apa dari hasil analisa jenengan itu, kemampuan apa yang memang minimal 50% anak di situ itu kemampuan tersebut perlu dioptimalkan lagi gitu. Oke, jadi ini Bu Nafisa, Bu Aminatul, Bu Sri Rezeki, Bu Kasiati, sama Bu Eni Sutrima. Ini nanti juga perlu merevisi. Bu, yang lainnya gimana, Bu? Apakah yang lainnya merevisi? Iya, merevisi. Yang tidak merevisi hanya yang tadi, Bu Dewi sama siapa tadi. Itu tidak perlu merevisi lagi. Gitu, nggih? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Saya Bu, Oh, nggih, monggo Bu Senami. saya Bu. Siapa ini? Bu siapa ini yang tanya ini? Bu Erna Wahyu Ningsih. Oh, Bu Erna, Bu Erna. Nggih, monggo Ya, Bu ya. Erna. Punya saya ini kan bukan Bu, permasalahannya bukan mengenai lambang bilangan, Oh, tapi mengenai Bu, apa seperti melipat menempel tapi jumlah anak yang tidak bisa dan yang tidak bisa itu tidak tercantum. Gimana itu Bu? oh, nggih, nggih, nggih. Tidak Bu ada Erna, persen-persennya gitu loh Bu. nggih, ini punyanya Bu Erna dari hasil yang saya baca. Ini malah terkait anak yang kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru. Iya. Nggih. Terus gimana itu, apa harus mengulang semuanya? Oh, kalau misal tetap terkait kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru, ini enggak apa-apa. Tetap nanti dia permasalahannya itu fokusnya pada kemampuan menyimak kan berarti. Ya. Atau kalau ini berarti bisa dipilih nggak ya? Jangan dua-duanya dipakai tapi dipilih. Atau atau kurangnya konsentrasi. Nah, ini. Hmm.
Menyimak atau kurangnya konsen. Misal ini diteruskan, Bun, enggak apa-apa. Tapi ini tolong dispesifikkan karena di cerita jenengan itu beberapa anak seperti yang jenengan sampaikan barusan kan tidak Oh tertulis. iya, Nggih. nggak ada persennya gitu loh Bu ya. Enggak lah. Nanti Kalaupun bundanya enggak di persen enggak apa-apa. Misal nggih, Bun. Ini ada 15 dari 17 anak yang kurang fokus. Nah, atau jangankan 15, 17 itu separuh berapa berarti? 8, 9 nih. Iya. 8 setengah kan 9 misal. Ada 9 dari 17 anak. Lah ini sudah bisa dilanjut, Bu. Eh, Karena jelas di sini jumlahnya lebih dari 50% kan. lima puluh iya iya. persennya 17 itu kan 8 setengah. Oke. Nah, kan nggak mungkin 8 setengah ada 8 setengah anak kok mau maksomen cek 50% enggak. 50% itu kan minimal. Jadi jenengan bisa ambil 9 gitu. 9 dari 17 anak yang kurang fokus dalam perhatikan penjelasan. Tuh. Berarti saya harus bagaimana ini Bun? Harus harus didetailkan jenengan ini ada berapa jadinya. Ada berapa anak yang kurang fokus ini. Oh, gini. Nih. Karena kalau dari cerita jenengan awal itu kan Dendi lah. cuman pakai kata beberapa gitu. Beberapa ini piro terus. Iya iya Bun. Iya. Nggih. Terus sebenarnya bukan hanya Bu Erna ya yang menggunakan istilah beberapa itu, menggunakan kata beberapa itu bukan Bu Erna aja. Ini saya tunjukkan ya, yang lainnya selain Bu Erna banyak. Nggak apa-apa Bu, ini namanya belajar. Nah, Namanya ini nggak ada. bisa Bu. Apa? Namanya kan nggak bisa. Iya. Tapi jenengan sudah bisa menceritakan gitu itu wis luar biasa, Bu. Sudah sudah ada peningkatan ini berarti ada ilmu baru yang masuk. Ini Bunda Sugiati ini juga pakai kata beberapa. Beberapa niki pinten, Bu. Nggih. Harus harus spesifik nggih angkanya. Kemudian ada lagi. Nah, ini Bu Nurjana. Ada. Terus ini Bu Anifatul. Bu Senami ini tadi. Terus ada Bu Nurul Farida. Banyak anak. Nah, bukan beberapa tapi banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki tadi, Bu. Ya, jadi banyak anak ini berapa banyak anak ini? Mm, Ini masuk dosennya dianggap itu dukun kayak iya, iso nerawang ini. Oh, di sekolahnya Bu, ini itu yang bermasalah atau yang harus dioptimalkan sekian gitu. Karena wis cek di Terawang Dewi Ibu Muti. Nah, ini Bunda Mestiah. Lah, ini ada beberapa anak juga. Ini langsung saya ketikkan sesuai yang jenengan ceritakan itu. Nah, kemudian wes itu. Nah, oke. Jadi kalau ada kata beberapa, nah ini ada beberapa. Ini guru tak kasih merah ini. Nah, ada beberapa. Nah, Nanti saya kirimnya ya koncoku. ini ada beberapa juga. Pokoknya yang ada kata ada beberapa atau banyak anak. Nah, yang intinya yang belum sesuai jumlah anaknya itu tolong nanti diperbaiki. Kalau tentang ininya, temanya, Bu, tetap masalah menghitung bilangan secara urut enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Dari tugas jenengan ini yang paling banyak kurang tepatnya itu terkait jumlah subjeknya, terkait jumlah anaknya. Kalau dari temanya itu hampir semuanya itu sudah oke. Nah, makanya di sini saya sudah bisa sudah bisa membantu jenengan untuk memfokuskan permasalahannya itu terkait apa. Ini dari awal sampai akhir semua sudah ada fokus permasalahannya, kecuali yang saya kasih warna kuning tadi, nggih.
Nah, sudah ada semuanya. Jadi, kalau jenengan mau meneruskan kemampuan kognitif, Bu, biar tetap sama itu enggak apa-apa. Yang penting jumlah anaknya harus benar-benar muncul di situ. Dan yang tidak bisa atau yang perlu dioptimalkan itu harus lebih dari separuh anak yang ada di kelas tersebut. Tuh, wis ya. Ampun, ada pertanyaan sampai sini. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, Bu nanti yang memperbaiki dikirim kemana? Linknya tetap sama, link pengumpulan tugasnya tetap sama. Nanti saya up lagi di grup supaya jenengan gak boleh ya duit kita kain chat ini. Kemarin sertifikat apa itu Ya, konferensi ya yang di share di grup itu. Iya. Nah itu, ini kayak HP baru saya tinggal nggak sampai 5 menit kok ada chat itu 100 lebih. Ternyata sertifikat konferensi yang di situ wis tak popo cek rame grup ya. Nah, ini Google Form-nya linknya tetap sama. Cuman sudah saya perbaiki, jenengan tidak perlu ngirim file. Jadi, Bu, saya nulis tangan gitu. Itu nggak perlu nulis tangan pun nggak masalah. Jenengan ketikkan langsung di HP itu sudah bisa. Jadi nggak perlu ngirim file gitu. Kalau yang kemarin kan ditulis tangan dulu, difoto, atau kalau nggak gitu ada yang ngetik dulu di PDF kan baru PDF. dikirimkan. Nah, Iya. kalau yang ini linknya itu tetap linknya sama, cuman dalamnya sudah saya perbaiki. Jenengan tinggal ngetik saja di situ Ini perbaikannya. yang saja. Oke. Ya. Ben ambil rebahan ini sok gitu ya. Tanya, Bu. Anak Terima kasih, Bu. Tanya, Bu. Kenapa? Izin pengirimannya. saya. Oke, oke. Ampun, ada pertanyaan? Punya saya, Oke. Ibu Sundari itu Tri, oke. permasalahannya apa belum ada 50% ya, Bu, termasuknya. Sri. Yang kemarin tidak Cari, tercover. cari. Sri, coba saya cek dulu. Sri Rezeki, Ibu, iya, oke. Bulan baru. Oh, oke. Sri Wulandari, Ya. oke. Lah, ini nih, saya tak tayangkan Bu Cik. Mantap. Enggak, Hmm, dia mana Kak ini? Ini kan tidak bisa keluar. Nih, Kok pun ketinggal nggih. dereng. Oh, dereng. Dereng wonten Bu. Oke, Ampun. dereng. Dereng. Oh, dereng. Dereng. Belum. Oh, Sudah. Nggih, nah itu itu. itu niku nggak ada Ibu Tri Wulandari. Ada Ya. 3 dari 18 siswa. Ayo, separuh nih 18 itu pinten. 9. Nah, Itu berarti belum ada. nek di situ 3. Iku wis separuh apa durung? Ayo. Berarti Nggih. menambah gitu, Bun. Iya, nambah nambah jumlah siswanya itu. Jadi misal kan separuhnya 9 ya Bu. Ini saya Ya. kasih ini misal ada 10 gitu. Atau misal ngopres Bu, wis tak analisa sedemikian rupa itu ternyata wis pol Bu. Hanya ada 9. 9 lainnya itu pokok pinter wisan mengenal huruf A, B, C, D, E sampai cepet gitu dia bisa gitulah. Yang 9 ini, yang separuhnya itu kalau nggak pakai lagu A, B, C, D, E, F, G itu dia nggak hafal. Nah, atau ada juga yang bisa Bu nggak pakai lagu, tapi A, A, B, C, D, A, B, C, D, Eh, E cepet. Begitu sampai F, F, J loh. Lah ini mana hilang lah. Itu sudah termasuk anak yang belum optimal dalam mengenal hurufnya. terus Gitu maksud nih. saya, itu memang Iya. lainnya itu sudah
bisa Bu, ya cuma tinggal anak itu yang nggak bisa terus untuk nah, anu itu bagaimana gitu maksud saya itu untuk menambah Nggih, nggih, persennya nggih. Oke, supaya 50%. berarti permasalahan terkait mengenal huruf itu dianggap sudah tidak ada masalah untuk PTK ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, otomatis jenengan harus menganalisa permasalahan lain selain mengenal huruf. Misal, ada anak yang tidak mau mengalah sama temannya, atau seringkali anak-anak itu tidak mau antri. Jadi senengane wagi-wagi duwisian robot-robotan. Nah, misal kayak gitu. Silahkan dianalisa permasalahan lain yang memang itu benar-benar harus dioptimalkan lagi gitu. Kalau masih kurang dari 50% itu masih belum bisa dimasukkan ke kategori penelitian tindakan kelas gitu. Gitu nggih, Bun. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Ada pertanyaan lain, monggo. Ini mumpung masih buka file Excel-nya. Sudah? Bu, terus yang nggak ngerevisi tugasnya apa, Bu? Yang nggak ngerevisi. Kok enak, Bu, sih nggak revisi itu, Bu? Loh, yang nggak revisi tugasnya adalah menuliskan solusinya. Nah, untuk bisa menemukan solusi kan berarti jenengan sudah harus baca Google Scholar. Google Bu, Scholar. wis enek bahasa baru lagi sekarang. Google Scholar. Nah, Nah, Bu, terus yang apa tugasnya menuliskan solusi tadi yang nggak perlu ngerevisi itu apakah juga harus mengumpulkan di Google Form? Enggih, tetap dikumpulkan, tapi di Google Formnya cuma ditulis seperti ini. Wes ini tak stop share, tak tunjukkan Google Scholar, aduh, Google Form. Google Form, jadi ada Google Form, ada Google Scholar. Google Form itu yang jenengan ngumpul tugas itu form formulir. Formulirnya. Nggih. Sik, tak share dulu Google Formnya. Nah, sampun nampak, sampun muncul. Ya, sama. Nah, ini sama toh seperti kemarin jenengan isi nama mahasiswanya, nama jenengan Tinten, terus kelasnya, lah, macet deh. Nah, di sini ada tulis jawaban di sini. Ini kalau kemarin kan saya mintanya di upload file nggih. Nah, ini sudah Iya. tak rubah. Sudah saya rubah. Jadi tinggal panjenengan nanti nulis di sini. Nah, Bu, yang revisi gimana? Yang revisi ya ngetik di situ revisiannya. Ada misal 9 anak dari 12 anak di kelas A. Nah, kayak gitu. Monggo ditulis di situ. Bu, yang nggak revisi, Bu. Yang tugasnya solusi. Yang tugasnya solusi ya tinggal dituliskan di sini. Mengenal kemampuan, mengenal. Em, meningkatkan kemampuan mengenal bilangan melalui media puzzle. Tulis itu. G atau Jadi itu permasalahannya diambil dari sosial emosional bisa juga ya Bu ya. tagar. G. Bisa kan ada sekarang itu kan ada 6 aspek perkembangan berdasarkan permen yang terbaru bulan Juni 2025 kemarin. Ada 6 aspek perkembangan itu nilai agama dan moral, ada Pancasila, nilai-nilai Pancasila, terus ada bahasa, kognitif, sosial emosional, sama fisik motorik. Nah, itu jenengan pilih yang mana, tidak harus bilangan ya.
Bahasa bisa ya, Bu. Gitu. Nah, ini loh sakit jenengan ketikan di sini. Jadi baik yang revisi maupun yang tidak revisi itu sama-sama tetap mengumpulkan tugasnya. Yang revisi yo jangan nulis di sini revisiannya. Yang tidak revisi nulis solusinya apa. Kalau yang revisi itu dilanjutkan ke solusi bisa, Bu. Oh, mau itu sekalian sama solusinya. Iya. Nggih, monggo Bu, monggo. hebat. Bablas Monggo. wis pokoknya Tak gaspol. umpama. Iya. Monggo, monggo ini. Monggo. Jadi kalau misal Hmm. Bu, saya ini revisi sekaligus tak kasih solusinya. Karena saya sudah lihat di Google Scholar misal. Monggo gitu. Iya. Yang nggak boleh itu ngasih solusi tapi belum buka Google Scholar. Nah, itu jenenge ilmu Oke. kiro-kiro Iya. gitu ya. Itu yang nggak boleh. Iya, Bu. Oke, ada Ya. lagi pertanyaannya? Monggo. Syukur. Terakhir kapan Bunda? Bun, Hmm? halo. Nggih? Terakhir Saya, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Terakhir pengumpulan, Bun, ngapunten. Ternyata kalau dikumpulkan terakhir hari Minggu, itu saya yang keteteran. Dan Karena saya baru buka Tuh. laptop itu paling cepet kan Minggu malam. Kalau nggak gitu Senin pagi. Nah, sedangkan mahasiswanya jumlahnya 43. Jadi, apa riweh gitu di sayanya karena Senin itu belum agendanya kan nggak mungkin cuman di depan laptop saja kadang ada rapat dan lain sebagainya jadi saya mohon kerjasamanya jenengan untuk pengumpulan terakhir itu Sab- maksimal hari Sabtu, Sabtu, Bu. Sabtu itu saya sudah tutup laptop Bu. Berapa hari, hari Bu? nggih, hari Jumat nggih Ingatan. Insya Allah. nggih Nggih, hari hari Jumat. nggih hari Jumat malam maksimal hari Jumat malam. Kalau yang lebih dari hari Jumat, ngapunten kalau ternyata tidak terkoreksi sama saya, ngapunten banget. Karena saya ngoreksinya hari Sabtu itu paling cepat ya, paling lambat, sorry kok paling cepat. Paling lambat saya hari Sabtu ngoreksi itu pagi, itu saya tuntaskan. Gitu, supaya nanti apa ya, saya juga bisa bacanya dengan perlahan, terus ngasih masukannya juga lebih detail lagi gitu. Jadi kita kerjasama. Ngoten nggih, Bun. oh, Nggih. Ibu, Hari Bu, Jumat malam. Nggih, untuk monggo solusi monggo. beberapa baris nih, Bu? Nggih. Berapa Napa tiga? napa? Untuk Napa? solusi itu, Nggih. solusinya di Google Selling itu loh. Berapa baris maksimal? Oh, nggak ada maksimal berapa barisnya, Bun. Solusi itu kan berupa ini. Tak cari lagi. Yang- Kata mana kata? Nah, berapa baris? Aku membaca itu. nah ini. Sudah nampak, Bun, di layarnya? Sudah. Nah, Ya, ini. Solusi itu kan fokusnya di sini, Bun. Apa solusinya itu bisa berupa media, bisa berupa strategi, Resekono ya, Nak? Resekono. Iku. bisa berupa media pembelajaran, bisa atau strategi, metode yang paling sering itu metode pembelajaran. Apa aja itu metode pembelajaran? Kalau media kan banyak, tinggal jenengan nanti dari Google Scholar itu lebih sesuai dengan karakteristik
anak didik jenengan itu yang mana gitu nggih. Oh Media begitu. nggih, media pembelajaran itu kan banyak, ada puzzle, ada balok, ada dan lain sebagainya. APE, alat permainan edukatif itu. Terus kalau metode misal Bu, kayaknya anak-anak ini nggak bisa kalau pakai media pembelajaran ini. Harus pakai metode. Metode itu kan berarti cara guru dalam mengajar. Nah, contoh, Ya. metode bercerita. Hmm. Bu, saya ingin anak-anak saya yang kemampuan berbicaranya kurang itu saya tingkatkan melalui metode bercerita. Jadi setelah saya bercerita, nanti ganti anak-anak yang bercerita juga gitu. Misal monggo. Atau misal metode bermain peran. Nah, kalau bermain peran kan nggak mungkin dia nggak ngomong. Atau metode yang lainnya, ada metode apa Metode misal pembelajaran menghafal surat pendek tadi, Bu. kalau menghafal surat pendek bisa Apa? pakai Ya. lain metode drill apa ya? Misal, oh pakai itu metode gerak dan lagu, misal, atau metode bernyanyi, misal. Monggo, dan ini didapat dari mana, Bu? Ini semua didapat dari mana? Dari Google Dari Scholar. Google Dari Selalu. Scholar. Google Scholar, Keluar. jangan jangan Google toh. Ngolek nggak masuk ke Google Scholar, kalau masuknya hanya di Google saja, itu waduh jawabannya meluarah Bu, wis gak karu-karuan pokoknya. Nah, Scholar. nyenengan harus masuknya di Google Scholar, wis itu. Ular. Hmm. Oke. Tuh, Ibu. kemudian apa? Terus yang dituliskan di Google Form itu tadi berapa baris, Bu? Jenengan mau nuliskan gini tok, misal yang nggak revisi ya, mau Ya. menuliskan solusi metode bermain peran. Gini tok itu loh, wis bener. Apalagi ditambahi misal. Tadi masalahnya apa, Bu? Masalahnya itu anak-anak kalau berbicara itu masih belum lancar, Bu. Oke, berarti kemampuan berbicara. Ditambahi gini misal. Upaya meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bermain peran anak untuk anak usia misal 4 sampai 5 tahun di TK, PKK, misal kayak gini. Ini yang dituliskan di Google Form ya, di pengumpulan tugas itu, monggo. Nah, ini tadi yang mau bablas itu, nah itu yang mau bablas misal dituliskan gini. Ada 7 dari 12 anak yang kurang optimal dalam eh, dalam apa? Dalam kemampuan Bahasa. bahasa, misal kemampuan bahasa. Titik. Nah, oleh karena itu, misal, atau langsung ini, maka saya memilih solusi yang tepat, yakni apa ini? Media flashcard. Nah, Nah, hilang, Bu. misal kayak gini. Monggo, ini bagi yang mau merevisi sama sekalian ngasih solusinya. Jawabannya bisa ditulis seperti ini. Tapi kalau Itu misal Oh, yang intinya nggak ada batasan berapa baris ya Bu ya. Ya. Nonton batasan berapa baris. Yang penting sudah menjawab eh, pertanyaannya itu sudah cukup. Tinggal jenengan termasuk kategori yang revisi atau yang sudah tinggal solusi. solusi saja. Ya, ya. Sudah Oke, terdengar. ada pertanyaan lagi, monggo. Ya, saya Bu, Oke, monggo. Bu. ya. Ini mau membacakan permasalahan saya Bu yang tidak Titin. bisa fairnya. Aku asli. Oke, monggo. Nggih.
Permasalahan yang saya alami di kelas, saya guru kelompok A, usia Nggih. 4 sampai 5 tahun. Di Nggih. kelas terhadap 40 siswa dengan 2 guru, Bu. 40 Dan Bu saya siswanya. di Satu kelas. satu kelas kelompok A. Oh, Dan itu saya sulit nggih. mengkondisikan kelas karena di antara 40 siswa itu terdapat satu anak yang tunanetra, Bu. Oh, nggih. Tidak memiliki bekal, nggih, untuk ABK, anak ABK tadi, sedangkan Nggih. ABK tersebut ingin mendapat perhatian yang paling banyak dari guru. Belum lagi anak normal yang lain juga masih membutuhkan pendampingan. Nggih. Ini gimana Bu nggih solusinya? Apakah bisa didapatkan di Google, Bu? Nggih, sebelum mendapatkan solusi dari Google Scholar, kita harus ngefikkan dulu itu apa permasalahannya. Ini saya tanyakan kembali ke teman-teman. Ngapunten saya sambil minum barusan. Jadi, eh, kalau dari yang disampaikan oleh teman-teman jenengan, oleh teman jenengan tadi, oleh Bu Siti Nafsia, nah itu apakah sudah bisa dimasukkan PTK atau belum? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada satu anak berkebutuhan khusus. Nah, dari 40 siswa, ini Masya Allah Bu, kok nggak dibagi jadi dua ya? Nggak jadi dua kelas ya Bu ya? Iya, nggak ada tempat, Bu. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih. Jadi dari 40 siswa ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Apakah itu sudah masuk ke kategori PTK atau belum? Ayo saya tanyakan ke teman-teman nih dari penjelasan saya tadi. Monggo. Belum. 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 Belum, Bu. Nggih. Belum, karena indikator dari PTK itu setidaknya di kelas itu ada 50%-nya atau separuhnya. Berarti separuh dari 40 itu ada 20 siswa yang memang kurang optimal kemampuannya gitu. Dan kemampuan apa? Tidak harus kemampuan mengenal bilangan gitu. Jadi bisa kemampuan pembiasaan nilai agama, terus bisa dari sosial emosionalnya, bisa dari bahasa, bisa dari fisik motorik. Nah, misal Bu, dari 40 anak itu, 20 anak itu masih belum mampu melempar bola dengan tepat. Pegang bola itu loh sih kadang merucut-merucut yang lempar itu wis asal ngelempar gitu misal. Berarti itu masuk apa? Masuk kemampuan apa? Masuk apa? Melempar bola itu. Motorik. Oke. Berarti kan fisik motoriknya itu. Iya. Karena mungkin dari lembaganya jenengan, kalau saya juga melihat fenomena sekarang di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini itu kalau terkait kognitif rata-rata anak-anak sudah lancar nih. Ya. Nah, kalaupun misal belum lancar, belum optimal ya, misal dari 15 siswa itu ada 8, misal kayak gitu. Mepet lah gitu, nggak sampai yang lebih dari 90% atau 70% gitu, nggak sampai segitu. Jadi bisa dianalisa. Jadi kalau masukan saya ke Bu Siti Nasia tadi, jenengan analisa problematika yang setidaknya 50% anak atau separuh anak di kelas tersebut itu perlu dioptimalkan kemampuannya. Kira-kira kemampuan apa? Itu yang paham jenengan. Nggih, nggih. Iya. Berarti mencari masalah yang lain, Bu ya. Iya. Mencari atau Iya. menganalisa masalah loh, nggih, bukan membuat masalah loh ya. Iya, Bu, Cara terima iki lek, nggih, cara lek membuat-buat masalah iki. Nggih, pun ada lagi pertanyaan? kasih. Ampun.
Kalau hanya satu tadi Bu, yang anak berkebutuhan khusus itu masuknya ke ranah bimbingan konseling. Jadi kalau jurusan bimbingan konseling atau jurusan psikologi anak itu penelitiannya yang model person. Jadi kecil, kelas kecil. Tuh. Pun, nggih, sudah Bu Lili? Oh, enggak. Sudah nggak ada pertanyaan. Nggih, nggih, monggo, monggo Bu Lili. Asmalia. Ini nanti untuk hasil rapatnya ini nanti bisa di apa dibagikan. Nggih. Ini sudah saya rekam seperti minggu lalu, jadi tetap akan saya upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya akan saya kasihkan di WA grup supaya jenengan bisa menyimak lagi. Tapi mohon izin sepertinya tidak bisa langsung saat ini karena sekarang sudah jam 5 dan saya masih di kantor. Jadi kalau saya nunggu rekamannya ini terupload di YouTube itu cukup lama waktunya. Kemungkinan baru bisa besok gitu. Ya. Bu, makasih Nggih, ya Bu. sami-sami. Sampun? Bun, halo, Nggih. Halo, halo. saya Bu. Nggih, monggo, Bu. Mau nanya lagi masalah revisi tadi, Bu. Masalah revisi, halo, Nggih, nggih. masalah revisi tadi itu harus dikirim ke yang link yang dulu itu, Bu. Nggih. Linknya tetap sama itu. Nanti saya up lagi. Nanti saya apa? Iya dong, orang paham-paham tuh ya Allah. Kalau linknya Bentar, sebentar. Nanti saya up lagi di grup supaya jenengan lebih mudah mengaksesnya gitu. Kalau linknya sama. Oh ya 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 ya. Oke. Kami sebisa mungkin meminimalkan adanya link-link baru, Bun, karena nanti tambah bingung. Iya Bun, bingung Bun, carinya susah. Ya, makanya untuk link Zoom kelas ini kan sama dari minggu lalu. Insya Allah sampai akhir semester, jika tidak ada kendala, link untuk perkuliahan itu tetap sama ini. Ya, Nggih. alhamdulillah sama Bu nggak nyari-nyari. Iya, bener bingung ya Bu. Wis pikirane wake kok tambah kepikiran link barang, gurung Google Scholar barang. Semangat Bunda, tetap sehat selalu. Nama bener. Pengennya gonta-ganti. Kalau linknya gonta-ganti ku garai bingung ae. Jadi Nggih, buka lagi itu. lah nggih. Nggih, sampun. Wonten pertanyaan lagi. Cukup, sudah jelas. Iya. Ini sementara WA grupnya masih saya close karena besok juga akan saya share rekamannya. Jadi tidak apa-apa teman-teman yang memang benar-benar urgent banget, apa benar-benar pengen tanya terkait permasalahan, tidak apa-apa lewat chat Jabri dulu. Karena ternyata begitu link, link lagi. Begitu WA grup saya tutup, yang Jabri saya juga nggak banyak gitu, hanya satu dua mahasiswa saja kan berarti tidak ada kendala yang berarti gitu, tidak ada masalah yang benar-benar sampai garai gak iso bubuk barang gitu kan, nggak ada. Nggak apa-apa ya Bu, Japri ya Bu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak ngerti langsung Takut cari. jadian Bu. Ya, kalau kalau Japri itu memang ada kelemahannya. Kalau saya lagi ruwepet banget gitu, biasanya baru saya bales jam berapa gitu. Tidak dibuka-buka. Oke, itu berarti memang saya benar-benar memang ndak concern di WA gitu. Kemarin ada yang telepon juga, jangankan buka WA, kadang HP ini di mana gitu sudah nggak tahu kalau sudah apa ngajar gitu. HP Ya, biasanya di tas, gitu, jadi nggak tahu nggak gitu. dengar. Nggih. Sama lagi di Jadi sekolahan. selama WA grup masih saya tutup, kalau jenengan ada kendala, ada masalah, nggak apa-apa, silahkan Japri. Nggih. Nggih, Nggih Baik. Bun, nggih nggih. Ampun Bu. nggih, cukup nggih untuk hari Nggih. ini. Nggih nggih. Nggih. Ini untuk yang kehadiran ini saya record dari
Ini dari chat dan tadi kan sudah saya cek juga dari Excel tadi. Oke. Berarti tidak usah absen ya, Bu. Kenapa? Bilain toh kata sih sudah ada di Mau di situ. itu mau dicek satu-satu Sudah sore, Bu. Buat Mama sore lah. Ini yang perlu revisi nanti disebutkan namanya ibu-ibu. Bisa Bu, jangan nanti perlu revisi tapi tidak tahu. Ya, nanti saya share itu filenya siapa yang perlu revisi dan siapa yang tidak perlu revisi. Nggih. Ampun nggih. Kita akhiri nggih untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa pengumpulan tugasnya terakhir hari Jumat malam. Jumat sore. Nggih, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa panjenengan pahami semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga berkah selalu ilmu yang didapatkan. Sehat-sehat selalu, nggih. Jadi kesehatan tuh yang paling penting. Nek wis kesel yo leren, gak usah dipaksa. Mohon maaf. Nah, ya. Mohon maaf atas salah kata atau sikap dari saya hari ini. Kita akhiri dengan baca doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Amin.